Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para bini sepuh, para kiai, hadirin wal hadirat, bapak ibu, adik-adik remaja, para santri yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan bisa berkumpul bersama, silaturahim, dan demikian juga mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melimpah kepada para keluarganya, sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan yang kemarin. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk melihat tentang zikir setelah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tapi sebelum saya menyampaikan ini, menyambung dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Murtado tadi terkait kegiatan Muhammadiyah ya, dari muktamar, muswil, musda, kemudian nanti diikuti dengan muscam, musran, dan seterusnya. Ini memang proses organisasi begitu Bapak Ibu sekalian. Artinya itu ritual 5 tahunan yang harus dilakukan, karena itu adalah juga proses kaderisasi ya di lingkungan Muhammadiyah dalam tingkatan organisasi. Nah, untuk tingkat pusat, wilayah, dan daerah ini sedang berlangsung atau sudah begitu ya. Tinggal menunggu nanti proses yang di pimpinan cabang, pimpinan ranting untuk berikutnya begitu. Dan kemarin saya rapat di pimpinan daerah Muhammadiyah pada hari Rabu itu. Nah, saya termasuk orang yang diamanahi untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian, terutama di wilayah Kajoran dan Bandongan. Saya kejatah iku Bapak Ibu sekalian. Jadi saya diberikan amanah untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, pimpinan cabang, pimpinan ranting di 2 wilayah itu. Karena ada 21 wilayah di Kabupaten Magelang itu dibagi ke 11 orang. Kebetulan saya diamanahi untuk mendampingi bersama-sama dengan pimpinan cabang, pimpinan ranting untuk wilayah Kajoran dan juga Bandongan. Oke, insya Allah Bapak Ibu sekalian, nanti kita bersama-sama untuk menggiatkan dakwah kita, memperkuat persyarikatan kita, sehingga kemudian syiar Islam itu nampak ya, nampak kelihatan ya di wilayah kita, di wilayah Kajoran, wilayah Bandongan itu. Amal usaha kita itu nanti juga semakin bagus begitu ya, dengan dengan
banyaknya ataupun aktivitas kita ya sebagai warga persyarikatan begitu. Dan memang orientasi kita sebagaimana yang minggu lalu sudah saya sampaikan, mungkin untuk 5 tahun ke depan Bapak Ibu kita memperbaiki basis ya, memperbaiki akar, memperkuat jamaah, memperkuat masjid kita. Ya, gerakan masjid, gerakan jamaah harus kita perkuat. Begitu. Karena jamaah masjid itu adalah paku bumi perkaderan persyarikatan. Semakin akarnya kuat, semakin banyak masjid yang kita kelola, yang kita miliki, ini paku ini semakin kokoh. Tetapi kalau sedikit kita, masjid yang kita miliki, yang kita kelola ini, kecabut satu hilang kabeh. Tapi kalau banyak, kecabut satu masih berapa begitu. Jamaah juga demikian. Maka gerakan jamaah, gerakan masjid ini menjadi prioritas bagi kita semua Bapak Ibu sekalian. Ya karena apa? Karena begini Bapak Ibu sekalian, keberadaan masjid jamaah itu kan itu pengkaderan awal setelah keluarga. Yeah. Pengkaderan awal setelah keluarga begitu. Ya, umpamanya kita mau sholat 5 waktu menurut tuntunan tarjih, nek kita niku mboten gadah masjid, mboten saged Bapak Ibu sekalian. Ya. Panjenengan mau sholat Jumat sesuai dengan tuntunan tarjih, nek mboten gadah masjid dhewe mboten saged. Nggih napa mboten? Nggih. Niku susah itu. Makanya di sini menjadi penting bagi kita untuk memikirkan masjid kita. Ya kalau selama ini mungkin kita kurang begitu peduli begitu, maka kita harus orientasinya ke sana. Dan nanti pengkaderan terkait dengan masalah imam, terkait dengan pengelolaan masjid, terkait dengan masalah khotib, penting untuk terus kita lakukan. Ya karena apa? Karena masjid-masjid kita itu banyak terbengkalai. Satu, karena kita lengah terhadap pengkaderan terkait dengan masalah imam dan khotib. Banyak masjid-masjid kita itu yang kemudian diambil oleh orang karena kita nggak open terhadap itu. Nah disinilah kita nanti mulai untuk mengkader remaja kita, anak-anak muda kita untuk berani menjadi imam, berani menjadi khotib, berani mengisi kultum begitu. Nah itu harus dimulai. Nah, ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kita harus berbenah begitu, harus berbenah. Oke, harus berbenah sehingga kemudian nanti betul-betul kalau itu kita benahi basis ataupun akar jamaah ini atau masjid kita itu, insya Allah itu akan luar biasa dampaknya. Dan yang menjadi contoh itu saya kira Muntilan Bapak Ibu sekalian. Muntilan itu luar biasa. Dari masjid, dari jamaah itu luar biasa. Saya itu mengisi beberapa kali pengajian di Muntilan itu, jamaahnya itu luar biasa. Pengelolaan pengajiannya itu sangat bagus dan rapih. Muntilan. Makanya wajar kalau itu menjadi pencontoh nasional. Di Muntilan itu kayak jamaah ngeten niki Bapak Ibu sekalian itu di Pucung Rejo itu ada infak sayuran. Jadi ibu-ibu ngaji pulang itu sudah bawa sayuran. Wah, begitu untuk dimasak. Gratis infak sayuran. Kemudian yang jauh-jauh disediakan umumnya kendaraan antar jemput. Wah, itu keren itu. Luar biasa. Itu jamaah pengajiannya sampai 250 sampai 300 itu di Pucung Rejo. Itu. Jadi satu aula itu sangat penuh itu ya, kebak. Ya ibu-ibu ya sudah sepuh itu berangkat ngaji, ibu-ibu. Karena apa? Karena diantar jemput itu. Nah itu kan bagus, ya.
Itu kita bisa mencontoh itu. Ya, demikian juga masjid itu dikelola, kalau dikelola dengan baik, insya Allah itu juga menjadikan keterikatan kita dengan masjid itu semakin bagus begitu. Kalau anak-anak kita itu ngajinya itu makhrajnya, tajwidnya bagus, kita latih, suruh kita minta jadi imam. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, jadi yang jadi imam itu tidak harus orang yang sepuh. Kalau ada anak muda yang potensial, kita minta, ya, kita berikan kesempatan anak muda itu. Supaya apa? Supaya pede dan bersemangat untuk terus belajar. Nah begitu. Orang tua itu nanti nguyai bumboni kemawon. Ngoten. Siap untuk nguyai dan bumboni, memberikan motivasi kepada anak-anak muda yang berpotensi itu. Jangan sampai kemudian ada anak muda yang potensi bagus, suaranya bagus, kita biarkan saja. Ya. Tapi kita berikan kesempatan untuk jadi imam. Kita berikan kesempatan untuk ngisi khutbah. Nah, ngoten niku. Jadi begitu Bapak Ibu, caranipun mekaten. Jadi termasuk umpamanya dulu saya itu di pesantren itu ngoten Bapak Ibu sekalian. Kiai saya itu di pesantren itu enggak pernah jadi imam. Enggak pernah khutbah. Yang khutbah, yang imam itu siapa? Santrinya. Kalau datang perintah. Nah, lihat tafadhol kun imaman. Tafadhol kun imaman. Tafadhol kun khotiban. Jadi kiainya ngawasi dari belakang, ngatur barisan soft. Yang jadi imam, anak-anak yang masih kecil itu dimotivasi. Apa? Karena ketika dia berhasil menjadi imam, bacaannya bagus, dia akan bersemangat untuk hafalannya bertambah bagus. Ya, anak-anak muda ngoten Bapak, kalau diberikan kesempatan mekaten. Nggih. Nah, ini caranya pun mekaten. Jadi kita memberikan kesempatan, orang sepuh sekali-kali umumnya jadi imam penting juga untuk menjadikan teladan. Begitu. Tetapi tidak secara terus-menerus, tapi nanti kita memberikan prioritas kepada anak-anak muda itu, sehingga kemudian nanti ketika kita sudah nggak bisa sama sekali begitu, kita sudah punya kader-kader yang hebat. Ya, di dalam hal pengelolaan masjid kita, musola kita, dan seterusnya. Begitu. Kalau bisa 4-5 orang yang sudah terbiasa begitu. Karena apa? Karena untuk menjadi imam menika kan kebiasaan Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan. Menjadi seorang khotib itu kebiasaan. Begitu. Kalau kita nggak biasa, walaupun iso, nggak bisa Bapak Ibu sekalian. Nanti ada lupa Fatihahnya, ada lupa macam-macamnya begitu kalau nggak biasa menikah. Nah itu, jadi itu membiasakan. Nah ini begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah nanti kita untuk 5 tahun ke depan kita usaha untuk membangun jamaah dari bawah, yang memprioritaskan gerakan masjid kita perkuat. Fa insya Allah dengan demikian nanti amal usaha kita itu akan makmur. Oke. Sekolah-sekolah kita itu akan makmur. Karena apa? Karena ya bangunan dari keluarga, dari jamaah kita bangun, secara otomatis itu akan memiliki militansi untuk kemudian memakmurkan amal usaha kita semuanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan nanti musyawarah cabang, musyawarah ranting dan lain sebagainya itu memberikan satu amanah kepada kita semua untuk kemudian kepemimpinan itu kita jadikan sebagai alat untuk memperkuat dan memakmurkan persyarikatan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini zikir setelah sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi setelah kita melaksanakan sholat fardu, jadi dituntunkan oleh Kanjeng Nabi kita tidak segera untuk meninggalkan sholat. Maksudnya setelah salam selesai cemplung tinggal, boten nggih. Tetapi
Setelah selesai kita sholat, salam, duduk sejenak. Duduk sejenak itu apa? Untuk berzikir dan berdoa kepada Allah. Apakah zikir kita itu panjang ataukah pendek, itu tergantung sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Tetapi dianjurkan terlebih dahulu untuk berzikir sejenak setelah kita melaksanakan sholat itu. Nah, berdasarkan tuntunan tarjih Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa rangkaian zikir yang didasarkan kepada beberapa dalil yang sahih. Insya Allah yang saya sampaikan ini semuanya didasarkan kepada dalil-dalil yang sahih, ya. Yang sahih begitu, ya. Insya Allah tidak ada dalil yang dhaif. Ya. Jadi setelah kita salam, maka dianjurkan adalah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dengan ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini dalilnya yang soleh, yang sahih niki Bapak Ibu sekalian. Bukan yang panjang niko, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Boten niku mboten wonten rujukanipun. Jadi yang ada rujukannya adalah ini. Ini ada di dalam Al-Adhkarnya Imam An-Nawawi, ada di dalam Riyadhus Shalihin, ada di dalam kitabnya Sahih Muslim. Ya, ini disebutkan. Ya, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kita lafadznya adalah pilih yang sahih. Walaupun ini pendek, mboten napa-napa Bapak Ibu sekalian. Pendek tapi jelas jalur riwayatnya. Ini yang kita pakai. Oke. Menikah. Nah, ini kalau kita lihat umpamanya di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari sahabat Sauban radhiyallahu an, diriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min sholati. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apabila telah selesai sholat, istighfar salasan, maka Rasulullah menika beristighfar sebanyak tiga kali. Waqala, kemudian Rasulullah melanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah niki riwayatipun saking Imam Muslim wonten kitab sahihipun. Wakila lil Auza'i, kemudian ditanyakan kepada Imam Auza'i, siapa Imam Auza'i itu? Wa huwa ahadur ruwatil hadis. Imam Auza'i menika adalah seorang periwayat hadis juga, sebagaimana juga Imam Muslim. Ditanyakan kepada beliau, kaifal istighfar? Bagaimana cara beristighfar itu wahai Imam Auza'i? Qala, Imam Auza'i itu menjawab, taqul, engkau mengatakan astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah yang dimaksudkan dengan istighfarnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kalimat tauhid, membaca kalimat tauhid atau apa? La ilaha illallah. Tahlil, ya, tauhid ataupun kalimat tahlil. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, menikah Bapak Ibu sekalian, hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu an.
Apa kata beliau? Annahu kana yaqulu dubura kulli salatin hina yuslim. Sahabat Abdullah bin Zubair menika ketika selesai sholat, setiap selesai sholat menika habis membaca salam menika membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi. Sampai kemudian walau karihal kafirun. Kemudian waqala, sahabat Abdullah bin Zubair itu menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli shalah. Bahwa Kanjeng Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertahlil bihinna dengan kalimat-kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah, dan seterusnya menikah. Kapan itu? Dubura kulli sholatin, pada saat akhir setelah sholat. Nah menikah. Niki juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan terus tadi istighfar, kemudian Allahumma anta salam, dilanjutkan dengan kalimat tahlil menikah la ilaha illallah. Kemudian lagi ditambah dengan kalimat tahlil yang lain. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah menikah. Oke. Nah ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Apa kata sahabat Mughirah? Idza faragha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila faragha minas shalah, telah selesai sholat, qala, dia mengungkapkan, menyatakan ataupun berdoa ataupun berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ketika waktu sholat maghrib dan sholat subuh, Bapak Ibu sekalian, selain tahlil yang tadi, itu bisa ditambah dengan tahlil yang lain. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tambahan ketika sholat maghrib dan sholat subuh. Nah, menikah. Baru kemudian setelah itu membaca tasbih, tahmid, dan takbir sebanyak 33 masing-masing. Subhanallah, 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 dan lain dan seterusnya. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya sampai 33 kali. Setelah selesai kemudian ditutup dengan jumlah yang 100 dengan ungkapan tahlil yang lain, yaitu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini didasarkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian baru membaca ayat kursi. Nah, baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, dan seterusnya. Kemudian hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah
Al-Bahili radhiyallahu an. Ya, begitu. Kata Rasulullah, "Man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah." Barang siapa yang membaca ayat kursi pada saat akhir setelah sholat itu, setelah sholat fardu maktubah, maka lam yamna'hu min dukhulil jannah, maka dia tidak tercegah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, demikian juga oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Sidni, ya, di dalam sunannya. Kemudian yang ketujuh, setelah ayat kursi kita membaca 3 surat yang terakhir dari Al-Qur'an. Menika surat yang ke berapa? 12, 13, 14. 12, 13, 14. Menika surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, menika Bapak Ibu sekalian. Jadi surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, surat Al-Falaq dan surat An-Nas Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas menika Bapak Ibu sekalian, ketika pada saat sholat maghrib dan sholat subuh bisa dibaca 3 kali. Surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Itu ketika sholat maghrib dan sholat subuh. Begitu. Dan ini kalau kita baca di dalam beberapa hadis bekatan. Niki kalau kita baca di dalam beberapa dalil bekatan. Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan zikir-zikir setelah sholat. Coba kita sama-sama Bapak Ibu sekalian, sama-sama dari awal sampai kemudian yang terakhir. Kita sama-sama, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, 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 dan seterusnya sampai 33 kali. Alhamdulillah, 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 dan seterusnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u illa bi'idnihi, ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, setelah itu baru ditutup dengan doa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini tuntunan yang insya Allah semuanya aja pijakan dalilnya mekaten Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita wiridkan nanti ketika kita sholat 5 waktu. Kita niki Bapak Ibu sekalian nggih. Nah, terus istighfarnya 3 kali, kemudian pujian salam, kalimat tahlil, kemudian tasbih, tahmid, takbir, kemudian ayat kursi, kemudian 3 surat terakhir dari Al-Quran, baru kemudian kita membaca doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu zikir, doa, melaksanakan ibadah itu karena ingin mengikuti Kanjeng Nabi, insya Allah berkah Bapak Ibu sekalian. Terus kita tinggal donga, zikir, ngibadah, yang orientasi kita itu ngikuti, pengen ngikuti bagaimana Kanjeng Nabi menika ndonga, bagaimana Kanjeng Nabi menika zikir, sholat. Fa insya Allah kita termasuk orang yang diberkahi, orang yang disenangi, orang yang dicintai oleh Allah. Begitu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menika ngendika ngeten niki, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Okay. Qul, sampaikanlah wahai Nabi kepada umatmu, in kuntum, sekiranya kalian wahai kaum muslimin, kaum mukminin, tuhibbunallah, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikutilah Kanjeng Nabi. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian, mencintai kita semua. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam kita berzikir, demikian juga kalau kita senang mengikuti sunnah ibun Kanjeng Nabi, fa insya Allah itu menunjukkan bahwasanya kita itu cinta, ya, senang maring Gusti Allah. Karena Kanjeng Nabi menika utusanipun. Kanjeng Nabi menika adalah seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah yang menyampaikan agama kepada kita semua. Maka ketika kita kok
mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Dan itu akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita. Mekaten Bapak Ibu sekalian, walaupun zikir menika memang ya bisa kalimat apa saja kita ungkapkan. Tetapi kita kalau ingin berorientasi mendapatkan kecintaan dari Allah menika, maka kita mengikuti sebagaimana zikiripun Kanjeng Nabi Muhammad. Itu zikir itu baiknya dibaca bersama-sama apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nek kita niki mau bersama-sama ngeten niki dalam rangka untuk belajar. Tapi kalau panjenengan nanti mempraktekkan dipun waos piyambak. Dan napa dunal jahr, tidak jahr, tetapi sir diwaos ya kita dengar telinga kita sendiri. Ampun diwacos banter-banter apalagi pakai speaker ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Zikir menika hubungan kita dengan Allah. Nggih, zikir menika benten kalih ceramah ngeten niki. Kalau ceramah kan hubungan kita dengan sesama umat manusia. Tapi kalau zikir itu hubungan kita dengan Allah. Menungso nggak perlu ngerti. Maka kemudian zikir menika nggih sir kemawon. Sing penting kita sudah mengucapkan, nggih, kita dengar oleh telinga kita, cekap menika itu paling bater mekaten. Dengar telinga kita. Ini sir. Karena zikir menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terbalik Bapak Ibu sekalian. Nggih. Nanti zikir teriak-teriak yang lainnya malah tidak ngoten. Nggih. Terus zikir kita mencukupkan diri untuk kemudian ya itu tidak dijaharkan, bahkan kemudian dianjurkan bahwa zikir menika dibarengi dengan rasa khusyuk, tadarru dan khifah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mekaten. Nggih, monggo Bapak. Seandainya kita jadi imam, kemudian ada makmum yang tidak bisa zikir, perlu dituntun, kita boleh jahar enggak? Oh, nggih. Bapak Ibu sekalian, nggih kadang-kadang ngeten. Sekiranya kita mentargetkan untuk belajar. Belajar bersama nggih. Sekali-kali waktu, tapi kita memberitahukan kepada jamaah. Bapak Ibu sekalian, nanti kita setelah sholat kita bersama-sama belajar zikir. Itu disampaikan, diutarakan. Jadi orientasinya adalah untuk belajar. Tetapi kalau kita zikir memang kita lebih kepada itu kan pengalaman yang sifatnya sangat pribadi, ya penghayatan sangat pribadi begitu. Makanya kemudian zikir itu lebih diorientasikan kepada pribadi. Nggak asal panjenengan nanti habis sholat maghrib kita mengutarakan kepada jamaah-jamaah sekalian. Ini kita nanti habis maghrib kita belajar untuk zikir bersama. Itu tujuannya zikir, tujuannya adalah belajar. Mengapa untuk kita sampaikan begitu? Supaya tidak salah faham. Oh, dijarkan wong ini belajar. Ya maksudnya supaya apa? Supaya nanti enggak salah pahami ngeten niki. Zikir itu kemudian dijaharkan mengatakan nggih. Padahal tuntunan zikir menika saking Kanjeng Nabi menika adalah sir mengatakan. Mengapa kok dijaharkan? Karena dalam rangka untuk belajar. Asal Bapak. Yang penting diutarakan kepada jamaah ya, supaya yang lainnya itu nanti paham. Oh, ini dalam rangka untuk pembelajaran. Betul apa? Memang ada ya anak-anak, ibu-ibu umpamanya yang belum terbiasa ngeten iki, belum bisa, memang perlu kita tuntun. Penting menika. Untuk kita tuntun, apalagi ada yang
tidak bisa membaca Arab ya. Nah, niku perlu memang kita tuntun supaya kita bisa. Itu apa untuk diajarkan secara bersama-sama menika. Hanya saja nanti prosesnya nggih ampun terus-menerus. Nah, umpamanya di jangka waktu umpamanya kira-kira berapa kali. Umpamanya selama 1 minggu umpamanya. Nanti habis maghrib selama 1 minggu. Setelah itu kita apa namanya? Kembali khifah. Kembali apa namanya? Dunal jar, tidak jar mulai. Karena apa? Karena tujuannya adalah dalam rangka untuk pembelajaran. Nanti umpamanya 1 bulan lagi diberitahukan lagi, ibu-ibu kita besok akan belajar zikir bersama. Nah, maka insya Allah bisa. Nah itu ngoten niku bisa dilakukan kalau kita punya masjid musola piyambak Bapak Ibu sekalian. Gini mboten. Nek mboten nggak ada musola dan masjid piyambak nggih mboten saged. Wong kita manut kepada jamaah yang lain, ya kayak kita mboten saged Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita punya masjid piyambak, musola piyambak itu bisa ngatur. Tapi kalau nggak punya, nggak bisa ngatur kita. Niku Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk infak hari ini mendapat 1 juta.